Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen kali ini kita membahas soal kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang pada pekan lalu ini pemirsa membuat ratusan warga Tanah Merah kehilangan tempat tinggal dan harta benda lainnya. Sebagian warga memilih pergi dari lokasi dan sebagian masih bertahan di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi korban kebakaran depo Pertamina pada Jumat lalu di Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, kami sudah terhubung pemirsa dengan rekan kami Nadila Saleh dari lokasi pengungsian. Nadila, informasi apa yang bisa Anda bagikan siang hari ini? Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa. Seperti yang terlihat di belakang saya ini tengah berlangsung aktivitas trauma healing yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah di Jakarta Timur kepada anak-anak terdampak korban kebakaran di Pertamina Pelumpang hari ini. Memang jika pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini anak-anak memang telah bermain bersama dengan teman-teman yang lain, kemudian makan dan juga tertawa bersama dan memang sudah terlihat kondusif hingga saat ini. Namun Vena dapat kami informasikan mengenai data terbaru terkait dengan jumlah pengungsi di posko pengungsian PMI di Jakarta Utara ini memang hingga saat ini mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan data per Senin kemarin, yang mana data per Senin kemarin yaitu sebanyak 193 pengungsi, namun hingga saat ini jumlah pengungsi yaitu 176 yang terdiri dari 94 laki-laki dan juga 83 perempuan. Nah, jika kita rincikan data dari pengungsi ini yaitu terdiri dari pengungsi dewasa yaitu sebanyak 99 orang, kemudian anak dan balita sebanyak 63 dan juga lansia sebanyak 14 orang. Nah, Vena, kami juga ingin sampaikan mengenai informasi terkait dengan data pencarian yang hingga saat ini masih mencari 3 korban pencarian yang belum ditemukan hingga saat ini. Sementara demikian, Vena, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari posko pengungsian. Nampaknya masih ada aktivitas pemirsa seperti trauma healing yang diberikan bagi anak-anak maupun warga-warga yang mengungsi akibat kebakaran di depo Pertamina pada Jumat lalu. Dan pemirsa, pasca kebakaran melanda depo Pertamina Pelumpang dan turut menyambar perkampungan warga Tanah Merah yang lokasinya berimpit dengan depo Pelumpang, pemerintah kembali menyoalkan buffer zone yang sepatutnya diterapkan pada kawasan objek vital depo BBM seperti yang terdapat di Pelumpang. Langsung kita bahas hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Di sebelah kiri saya ini sudah ada Pak Bestari Barus selaku politisi Nasdem yang juga pada saat itu pernah menjabat ya Pak sebagai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tahun 2014-2019. Apa kabar Pak Bestari, sehat Pak? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mau sapa pemirsa narasumber kita melalui virtual. Sudah ada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Bapak Jarod. Selamat siang Pak Jarod. Selamat siang, Vena. Oh, ini dia Pak. Pak Jarod sudah ada di belakang siang. Selamat siang, Pak Jarod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ini kan kita membahas mengenai kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang ya, Pak Bestari dan juga Pak Jarod. Saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Jarod. Pak Jarod, melihat insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Pak pada Jumat lalu, ini sebetulnya permasalahannya karena apa menurut Anda Pak? Vena ya, Bang Bestari ya. Tugas dan tanggung jawab utama dari pemerintah itu adalah melindungi segenap kehidupan bangsa, melindungi rakyat Indonesia. Jadi keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Itulah yang harusnya menjadi patokan kita. Ya. Kasus kejadian di Pelumpang hari Jumat kemarin, ya di Pertamina di Pelumpang, itu karena pemukiman warga itu nempel banget ya sama depo Pertamina di Pelumpang. Waktu saya di Jakarta tahun 2016 itu saya pernah ke sana untuk menindaklanjuti sebetulnya itu statement atau apa itu dari Menteri SDM waktu itu Pak Sudirman Said itu menyampaikan ketika meninjau di depo Pertamina di Pelumpang itu menyoroti tentang buffer zone ini ya, jadi ruang penyangga ini. Jadi memang kita harus di objek-objek vital itu wajib ada zona penyangga.
supaya kalau ada kejadian seperti kemarin itu tidak berdampak kepada masyarakat. Kasus di lahan Tanah Merah ini kan sengketanya sudah sangat lama. Ya. Sebetulnya kawasan itu adalah tanggung jawab dari Pertamina. Karena Pertamina membangun depo itu sekitar tahun 70-an. Ketika belum ada pemukiman penduduk di situ. Nah, sekarang sudah berkembang seperti ini, ya kita harus atasi. Tapi yang pertama adalah masalah keselamatan warga. Dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, betapa kita harus benar-benar memperhatikan dan mendahulukan keselamatan warga, utamanya di objek-objek vital seperti depo BBM di Pelumpang ini. Idealnya itu ada paling tidak itu jarak antara 50 sampai 500 meter di batas pagar itu harus kosong. Itu harus dibikin ruang terbuka hijau. Ya, kalau bisa juga dikasih saluran air, ya. Untuk apa? Untuk supaya kalau ada apa-apa yang terjadi di depo itu tidak langsung kena ke warga. Ya, persoalan karena sudah sangat padat, maka solusi yang ditawarkan itu kan sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita harus merelokasi warga yang berdekatan, ya, merelokasi warga. Yang kedua, atau deponya dipindah. Kalau deponya dipindah itu kan juga butuh waktu, masih ada bahaya lagi. Ya, kita harus memastikan supaya warga di sekitar situ tidak setiap hari was-was, tidak setiap hari deg-degan, karena sangat berhimpitan dengan ya objek vital yang sangat berbahaya. Nah, ini kasusnya. Kita berusaha waktu itu, tapi belum selesai, belum sempat selesai karena saya sama Pak Ahok kan kurang suara, kalah kan gitu kan. Oleh sebab itu belum sempat untuk merelokasi warga itu. Sekarang tergantung Pertamina, karena lahan itu milik Pertamina, bagaimana dia aktif terlibat untuk bisa membantu warga di sekitar depo Pelumpang itu supaya mendapatkan hunian yang aman, yang nyaman dan tidak deg-degan. Ini Vena. Jadi solusinya cuma itu, kita harus memastikan bahwa ada jarak tertentu ya antara depo dengan pemukiman warga yang saya tahu ke sana itu atau ke sana sangat padat penduduk. Sangat padat. Dan saya sudah berdiskusi sama warga di sana, itu waktu saya ke sana, itu mereka sudah menempati itu puluhan tahun. Ya. Nah, ini kan juga saudara kita ya. Kita harus selesaikan ini, kita harus bicarakan, kita harus duduk bersama bermusyawarah. Prinsip kita adalah setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jalan keluar yang paling baik adalah kita harus berkomunikasi, dialog dengan warga. Kita tidak boleh menelantarkan mereka, tapi juga tidak boleh membiarkan warga menempati lahan yang sangat berbahaya atau berdekatan dengan objek vital. Juga memastikan warga tidak melanggar peraturan yang ada. Itu aja sebetulnya. Oke, baik Pak Jarod. Sekarang saya mau ke Pak Bestari Barus, Pak. Ini kan Anda juga sebelumnya pernah berkecimpung juga sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Pak. Melihat insiden ini seperti apa menurut Anda? Apa yang menjadi permasalahan? Pertama begini, yang sering kita dengar ketika terjadi kebakaran ini kan lantas kemudian dikaitkan dengan kepemilikan tanah, lahan. Yang sampai hari ini belum ada keputusan yang jelas, yang tegas secara hukum, siapa sebetulnya pemiliknya gitu. Masih ada sengketa yang sudah berpuluh-puluh tahun. Panjang. Akibatnya kita garis bawahi bahwa BPN yang tentunya nanti harus mengambil satu keputusan siapa pemilik lahan ini sehingga kemudian dapat diambil jalan hukum lainnya untuk ketegasan itu. Kalau hari ini kan mau tegas bagaimana orang BPN juga belum bisa memutuskan siapa pemiliknya. Bahkan sengkarut ini juga sempat kok masyarakat dimenangkan ketika itu. Saya kembali kepada ini bahwa sebetulnya masyarakat ini bisa diajak bicara, ya kan? Nah, diberi pengertian. Ya toh, kalau dibilang itu milik Pertamina, alas hak itu adalah sertifikat. Nah kan Pertamina juga nggak bisa tunjukkan bahwa itu punya mereka. Hanya yang 14 hektar di
kawasan depo itu saja, ya di luarnya itu enggak. Kalaupun memang ada kepentingan yang lebih besar, maka kita berharap nih masyarakat jangan diletakkan pada posisi yang selalu lemah. Bukankah sebagai bangsa beradab, kita harus menempatkan masyarakat ini diakui keberadaannya, diberikan hak-hak yang setara, ya kan? Kemudian juga diangkat harkat dan martabatnya, diyakinkan kepada mereka bahwa mereka akan berada di wilayah yang nyaman, kemudian tentram, damai, aman. Itu yang harus disediakan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengenai apakah yang mana akan direlokasi, itu duduk bareng saja. Saya kira itu yang terbaik. Gitu. Baik. Saya sudah tangkap poinnya. Baik Pak Bestari dan juga Pak Jarod, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tapi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.